Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita lanjutkan materi persiapan untuk ujian akhir nanti ya. Di video kali ini Miss akan bahas materi lingkaran. Nah, lingkaran ini materi di kelas 8. Simak baik-baik ya. Oke, lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap satu titik yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, di sini ada titik pusat. Nah, jadi kalau jaraknya sama, jaraknya itu nanti namanya radius atau R. Nah, ini titik-titik semua nih jaraknya sama dengan pusat sehingga membentuk lingkaran. Oke. Pertama, unsur-unsur lingkaran. Di sini ada yang namanya juring. Ini warnanya hijau kayak pizza nih. Lalu ada tembereng. Tembereng itu adalah di sini busur ya, kan ini ada juring OAC. Lalu OAC ini adalah segitiga OAC. Nah, tembereng itu adalah selisih dari atau hasil dari juring dikurangi segitiganya. Itu adalah tembereng. Nah, lalu jari-jari itu OA, OB, OC, jaraknya sama pokoknya ya, dari titik pusat ke lingkarannya. Kalau AB itu adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi 2 kali jari-jari diameter. Nah, AB di sini ya, AB itu adalah diameter. Lalu AC, busur. Jadi yang melengkungnya, garis AC yang melengkung itu namanya busur. Tapi garis AC yang lurus, ditarik lurus, itu tali busur. Nah, OD itu adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur. Itu namanya apotema. Nah, itu unsur-unsurnya. Lalu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik A balik lagi ke A. Nah, rumusnya adalah Pi kali D atau 2πr. Nah, terakhir luas lingkaran. Luas itu yang dibatasi atau dikelilingi kurva yang berbentuk lingkaran. Jadi di dalam ini nih yang warna hijau ini. Nah, rumusnya adalah PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Nah, apa aja sih? K itu keliling, L luas, D diameter, R jari-jari. Pi-nya itu 22/7. Kalau nanti kita ketemu diameter atau jari-jarinya kelipatan dari 7, kita bisa pakai Pi-nya 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Oke? Selanjutnya, lingkaran dalam dan luar segitiga. Jadi kalau lingkarannya itu ada di dalam segitiga, ya, jadi dia menyinggung seluruh sisi segitiga, bentuknya seperti ini. Nah, jari-jarinya itu adalah L per S, luas segitiga dibagi S-nya. Nah, sedangkan kalau lingkaran luar segitiga, maka lingkarannya ada di luar segitiga, maka titik yang melalui titik sudut dari segitiga tersebut. Jadi panjang jari-jari lingkaran luar itu adalah A kali B kali C per 4L, 4 kali luas segitiganya. Nah, apa sih cara mencari luas kalau dia segitiganya itu tidak siku-siku gitu ya? Nah, pakai yang ini. Udah kita bahas di materi segitiga tuh ya. Jadi luas segitiga ABC adalah akar S kali S min A, akar kali S min B kali S min C. S itu setengah keliling segitiga. Oke? Jadi gini, nah ABC itu adalah sisi-sisi segitiganya. Selanjutnya, panjang busur. Nah, panjang busur itu panjang garis lengkung pada lingkaran. Nah, di sini ada panjang busur AB. Nah, cara mencarinya bisa 2 macam, tergantung kalau dia langsung diketahui sudut, maka sudut AOB per 360 derajat kali keliling. Jadi kalau panjang busur tuh hubungannya dengan keliling, ya. Kalau dia diketahui panjang busur dari sudut yang lain, maka pakai perbandingan. Panjang busur AB banding panjang busur CD itu perbandingan sudut mereka. Gitu ya. Jadi kalau cuma diketahui sudut, maka kita pakai keliling. Kalau ada 2 sudut, maka kita pakai perbandingan. Selanjutnya luas juring. Nah, luas juring itu tadi ya, luas yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 jari-jari. Nah, kalau tadi panjang busur hubungannya dengan keliling, luas juring hubungannya dengan luas lingkarannya. Gitu ya, bisa pakai perbandingan atau kalau cuma diketahui sudut, maka kita pakai luasnya. Yang terakhir, luas tembereng. Nah, karena tembereng itu adalah pengurangan dari juring dikurangi segitiga, maka sama cara mencari luas tembereng ya luas juringnya dikurangi luas segitiganya. Gitu.
Sekarang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Jadi sudut pusat ya, dia ada di pusat. Kalau sudut keliling, dia terletak di kelilingnya atau tepi lingkaran. Nah, jadi kalau digambarkan, nah sudut pusat itu ada di lingkaran yang ini. Sudut pusat yang di sini, sudut keliling yang di lingkaran. Gitu ya. Nah, hubungannya itu adalah kalau menghadap busur yang sama nih ya, sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Ya, sedangkan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Oke, asalkan dia menghadap busur yang sama. Selanjutnya, sudut-sudut keliling. Yang pertama, kalau dia menghadap diameter, nah seperti ini, sudut yang ini, C ini kan sudut keliling, dia menghadap diameter, maka besarnya 90 derajat karena sudut siku-siku di sini. Ya. Sedangkan kalau dia menghadap busur yang sama, maka besarnya pun sama. Jadi kalau kita lihat sudut CDE ini sama semua karena sama-sama menghadap busur AB. Nah, kalau yang ini segi 4 tali busur nih, bahwa sudut-sudut yang berhadapan, sudut keliling yang berhadapan nih, asalkan dia berada pada tali busur yang sama, segi 4 tali busur gini, maka totalnya adalah 180. Maka sudut A ditambah sudut C itu 180. Sudut B ditambah sudut D itu 180. Oke. Yang selanjutnya ini garis singgung. Garis singgung lingkaran itu dia tegak lurus selalu dengan jari-jari ya. Jadi kalau ada titik sudut di sini, titik di sini, garis singgung AP, nah dia maka tegak lurus dengan jari-jarinya. Sehingga berlaku Pitagoras. Maka untuk mencari AP itu akar dari OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau kalau nyari BP berarti akar OP kuadrat dikurangi R kuadrat juga sama. Ya, jadi panjang garis singgung dimanapun itu pasti sama. Asalkan ya titiknya sama ya, sama-sama dihubungkan dari P. Nah, lalu ada yang garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Nah, pertama kalau garis singgung persekutuan dalam nih yang ini. Yang AB ini. Garis singgung persekutuan dalam itu OP kuadrat dikurangi R tambah R. Jadi jari-jarinya ditambah. Tetap hubungannya dengan Pitagoras, tapi kalau persekutuan dalam maka jari-jari kedua lingkaran tersebut ditambah. Kalau garis singgung persekutuan luar, gambar yang ini, jari-jarinya dikurang. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalau persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Yang pertama, roda sebuah kereta berputar 80 kali dan menempuh jarak 400 meter. Panjang jari-jari roda tersebut adalah... Oke, berarti kalau ada berputar 80 kali terus jaraknya 400 meter nih hubungannya sama keliling. Ya. Jadi 1 kali putaran itu kan berarti kelilingnya ya. Kalau 800 kali putaran berarti ya jaraknya dia. Berarti kita bisa tulis nih dari yang diketahui tadi, jarak itu adalah banyaknya putaran dikali kelilingnya. Berarti karena dia berputar 80 kali, berarti 80 dikali yang ditanyakan jari-jari. Kita pakai aja pakai R berarti 2 PR, pakai keliling yang 2 PR. 2 kali pi 22/7 dikali R sama dengan 400 meter. Maka R-nya sama dengan kali 400 kali 7 per 80 kali 2 kali 22. Oke, kita coret 40 bagi 8, 5. Berarti 35 dibagi 44. 35 dibagi 44 ini kurang lebih 0,8 lah ya. Ini 0,8 tapi meter ya. Ternyata ditanya senti ya. Udah berarti 80 cm. Ini pembulatan ya, harusnya 0,79 gitu. Cuman ini kita bulatkan. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Luas yang diarsir. Nah, yang diarsir itu apa namanya? Luas tembereng ya. Luas tembereng itu adalah luas arsir, berarti nanti luas juring
dikurangi luas segitiga. Oke, berarti ini sama-sama 20 ya. Luas juring ini seperempat lingkaran kan 90 derajat, maka luas juringnya adalah 90 per 360 dikali pi R kuadrat 3,14 kali R-nya 20 kali 20 dikurangi luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2. Oke, ini 1, 4, coret 5. 5 kali 20 100, berarti ini 314 dikurangi 20 kali 10 200. 114 cm per segi. Gitu. Gampang ya, jadi luas juring berarti sudutnya 90 derajat, 90 per 360 dikali luas lingkaran pi R kuadrat. Nah, tuliskan di sini deh. Nah, luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Nah, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya, udah tinggal kita masukin angkanya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Besar sudut CBD. Nah, CBD itu adalah sudut apa? Sudut keliling. Ya, sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur CD. Ya. Nah, pertama, apa dulu nih yang mau kita cari? Kalau kita lihat nih, besar sudut CBD, dia kan sudut keliling. Sudut keliling yang ini nih, tandain. Nah, besarnya sama kayak ini. Ya kan? Ini sama. Nah, lalu kita punya nih, ini adalah, ganti warna dulu. Ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter, maka ini besarnya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Dapat dong sudut ini. Ya. Sudut apa tuh namanya? Sudut CBD besarnya akan sama dengan sudut CAD, menghadap busur yang sama. Nah, sudut CAD itu adalah 180 derajat dikurangi 90 tambah 50. Berarti 180 dikurangi 140 sama dengan 50 derajat. Gitu ya. Karena kan segitiga ACD itu satu segitiga ya, totalnya 180. Oke, gampang. Kita lanjutkan nomor 4. Jika diketahui besar AOB itu adalah 100, besar sudut ACD berapa? Nah, berarti kan gini ya, Miss tulis langsung di sini aja ya, di gambarnya. Ini 100. Nah, kalau ACD itu kan dia menghadap busur AD, maka kita harus tarik dulu di sini nih. Yang ini berapa? Yang ini berarti 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Nah, itu adalah sudut AOD menghadap busur AD. Yang ditanya ACD. Sudut ACD itu adalah setengah dari sudut AOD. Sudut AOD-nya kita udah punya. Tadi kita cari. Berarti setengah dikali 80. Sama dengan 40 derajat. Oke. Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan nomor 5. Diketahui sudut APB tambah AQB tambah ARB. Nah, itu kan tiga-tiganya sudut keliling yang sama besarnya. Ya kan? Nah, ditanya sudut AOB. Nah, karena tiga sudut ini sama-sama sudut keliling, nah, sama besarnya, maka kita bisa aja bilang sudut 3 kali sudut AOB, ini kan sama ya, sudut keliling. 3 kali sudut AOB itu adalah 102. Maka sudut AOB 102 dibagi 3 sama dengan 34. Nah, sudut AOB, kok AOB sih jadinya nih? Sebentar, ini salah nih. Ya, sudut pusatnya terserah mau APB, mau AQB, mau ARB. Misalkan APB aja deh. Nah, maka sudut AOB itu adalah 2 kalinya sudut APB. Nah, berarti 2 dikali 34 sama dengan 68 derajat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Besar sudut AOB 120, panjang jari-jarinya 14. Panjang busur AB. Nah, kalau panjang busur hubungannya sama
keliling ya. Jadi kalau panjang busur hubungannya sama keliling. Sehingga panjang busur AB, panjang busur AB itu adalah sudutnya 120, ya udah 120 per 360 dikali 2 PR. 22 per 7 kali jari-jarinya 14. Coret-coret 1, 3. 14 bagi 7, 2. Berarti 2 kali 2, 44, 88 dibagi 3. Sama dengan 29,33 cm. Ya, jadi ingat panjang busur hubungannya dengan keliling. Tinggal kita kalikan sama sudut pusatnya. Oke, nomor berikutnya. P adalah titik pusat lingkaran dan luas juring PLM 24, luas juring PKN. Nah, ini ada dua perbandingan jadi ya. Bahwa perbandingannya adalah sudut PKN banding sudut PLM itu adalah luas PKN coret-coret lalu hapus luas PKN-nya banding luas PLM. Nah, yang udah ada angkanya kita tulis langsung. Sudut PKN-nya itu adalah 60 derajat, berarti 60 derajat per 45 derajat sama dengan luas PKN yang ditanya dibagi luas PLM 24. Sederhanakan, sama-sama dibagi 15. Ini 4, ini 3. Maka luas PKN sama dengan 4 dikali 24 per 3. Sederhanain 24 bagi 3, 8. 4 kali 8, 32 cm persegi. Ya, jadi enak kalau kita punya dua sudut, maka tinggal kita bandingkan. Oke, nomor berikutnya. Keliling daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir berarti dituliskan langsung aja ya. Yang diarsir berarti ini pertama, ini 14. Ini 14. Ini karena ini 26 ya. Berarti ini 26. Ini tambahin lah ya. Ini mislingkarin. Nah, tambah ini nih. Ini tandain deh di sini A. Ini A. Oke. Berapakah A? Gimana caranya? Ya berarti kita harus cari itu adalah panjang busur. Nah, panjang busurnya berapa ya? Kita hitung tinggal ya. Kita hitung gimana caranya? Ya pakai, ini kan 1/4 lingkaran ya. Yang ini 1/4, ini 1/4. A tambah A. Tulis dulu di sini deh. Ya, A itu adalah panjang busur. Nah, 1/4 lingkaran. Nah, kalau 2A berarti panjang busur setengah lingkaran. Nah, langsung aja tulis ya di sini ya. Maka panjang 2A itu adalah setengah kali apa? Kalau panjang busur itu adalah pakai keliling ya. Berarti 2 kali 22 per 7 kali R-nya. R-nya adalah 14. Coret-coret. Coret-coret 2. Sama dengan 44. Oke, tinggal kita tambahin berarti. Maka kelilingnya adalah, tinggal kita tambahin ya. 14 tambah 14 tambah 26 tambah 26 tambahin 2A tadi 44. 26 tambah 14, 40 tambah 8. 40 tambah 40, 80. 80 tambah 44, 124 cm. Gitu ya. Jadi intinya tinggal kita jumlahkan panjang sisi-sisinya. Oke. Selanjutnya nomor 9. Nah, yang ini taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10. Nah, Miss gambarkan deh sketsanya nih. Ini taman, jari-jarinya 10. Di sekelilingnya dibuat jalan selebar 5 meter dan akan diberi pasir. Nah, ini ada jalan selebar 5 meter. Jadi tamannya ini, lalu di sini dikelilingi jalan nih. Set. Nah, ini mau dipasirin. Yang lebarnya ini adalah 5. Nah, berapa pasirnya gitu.
Nah, berarti kan kita harus tahu dulu luas pasirnya, ya, luas jalannya. Luas jalannya berarti luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Jari-jari yang besar itu kan berarti 15 ya. Jari-jari yang kecilnya adalah 10 gitu. Nah, berarti luas yang besar itu adalah pi r kuadrat 22/7 kali 15 kali 15 dikurangi 22/7 kali 10 kali 10. Ya. Oh, kalau pi-nya nggak ada kelipatan 7, kita pakai 3,14 aja ya. 3,14. 15 kali 15, 225. Dikurangi 100. Berarti 3,14 dikali 125. Itu sama dengan 392,5 meter persegi. Nah, sehingga biayanya kan tadi per meter perseginya 60.000. Karena ini 392,5 ya tinggal kita kaliin 392,5 dikali 60.000. Sama dengan dikali 6 adalah 23.550 tuh agak. Oke, jadi biaya pembuatan atau biaya pembelian pasirnya ya itu adalah 23.550.000. Oke. Selanjutnya nomor 10. Diketahui dua buah lingkaran berpusat di M dan N, panjang MN-nya adalah 34, panjang garis singgung persekutuan luar itu adalah 30, panjang jari-jari lingkaran M 20, maka jari-jari lingkaran N adalah. Nah, ini ingat ya kalau jari-jari kalau persekutuan luar maka R-nya dikurang. Nah, Miss mudahkan biar lihat siku-sikunya. Ini jarak MN-nya ya, jarak pusat ke pusatnya. Ini garis singgung persekutuan luarnya 30. Lalu karena dikurang berarti 20 dikurang R. Nah, ini ada nggak triple Pitagorasnya? MN-nya itu tadi 34. Oke, coba kita cek ada triple-nya nggak nih? 20 min R, lalu ada 30, lalu ada 34. Kita bagi 2. Bagi 2 ini jadinya X gitu ya. Ini adalah 15, ini adalah 17. X-nya berapa nih? 8, ya kan? Berarti kalau balik ke atas jadi 16. Nah, kita punya 20 min R sama dengan 16. Maka R-nya sama dengan 20 min 16, R-nya sama dengan 4. Maka jari-jari lingkaran yang N adalah 4 cm. Ya, ingat ya konsep persekutuan luar jari-jarinya dikurang. Oke, nomor terakhir. Nah, ini masih dua buah lingkaran, ini garis singgung persekutuan dalam. Nah, Miss gambarkan dulu. Kalau persekutuan dalam maka jari-jarinya ditambah. Nah, jarak pusat ke pusatnya itu adalah AB. Ini 13. Salah satu lingkaran garis singgung persekutuan dalamnya itu 12. Nah, ini ditambah. Berarti 3 tambah R-nya berapa? Triple Pitagoras ya, ini 12, 13, berarti ini 5 nih pasti. Dari sini kita dapat 3 tambah R sama dengan 5, maka R yang kedua adalah 2. Oke, sekarang ditanya perbandingan luas lingkaran kecil dan lingkaran besar, L1 banding L2. Yang kecilnya berarti pi R1 kuadrat per pi R2 kuadrat, coret-coret. Yang kecilnya itu 2, ya, yang besarnya 3. Kuadratkan jadi 4/9, maka L1 banding L2 kecil banding yang besar itu adalah 4/9. Oke, mudah ya. Jadi ingat konsepnya, kalau yang di persekutuan dalam itu R-nya ditambah, persekutuan luar R-nya dikurang. Oke, mudah-mudahan pembahasan dan penjelasan dari Miss bisa difahami. Kalian nanti sukses ketika menghadapi ujian akhirnya. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, kurang paham, tanya aja Miss, insya Allah akan Miss jawab.
Oke, kita ketemu lagi di video-video Minsari berikutnya.